Pohon lindung di Jalan Langko, Kota Mataram tumbang dan menimpa sebuah mobil open cup. Satu dari dua kawanan pencurian rumah kosong di Dasan Agung ditangkap polisi. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Pohon lindung di Jalan Langko, Kota Mataram tumbang dan menimpa sebuah mobil open cup yang sedang melintas. Akibat kejadian ini sang sopir kritis. Inilah video amatir detik-detik warga sekitar saat memberikan pertolongan kepada sang sopir mobil pick-up yang tertimpa pohon pelindung di Jalan Langko, Kota Mataram. Dalam video memperlihatkan kepanikan warga bersama petugas yang berlarian berusaha memberikan pertolongan kepada pengemudi mobil pick-up. Besarnya batang pohon yang tumbang menimpa bodi kendaraan hingga mengakibatkan sopir mobil pick-up tertimpa dan kritis. Warga dan petugas berusaha memberikan pertolongan dan melarikan korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Saksi mata menuturkan kejadian siang jam 2 lebih, korbannya sang sopir kritis karena kepalanya tertimpa. Pohon pelindung di Jalan Langko Dasan Agung Mataram tumbang, cuaca dalam keadaan tidak bersahabat disertai angin kencang. Jam pira kejadian dah? Lebih jam 2 nih. Pira korban? Enggak ada luka enggak. Supir doang. Mama Nina. Mama. Apa ada tanda? Masih hidup nih? Masih jauh ada tuh. Kejadian pohon tumbang dan memakan korban di sepanjang Jalan Langko Mataram sudah kesekian kalinya. Pemerintah atau dinas terkait perlu melakukan peremajaan pohon kenari karena banyak pohon yang keropos dan sudah berusia ratusan tahun. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satu dari dua kawanan pencurian rumah kosong di Dasan Agung ditangkap polisi. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga mengamankan penadah tempat digadaikan barang hasil curian. Inilah salah satu dari dua kawanan pelaku pencurian rumah kosong di wilayah Dasan Agung bersama penadahnya yang berhasil diringkus polisi. Kasat Reskrim Polresta Mataram menjelaskan sasaran aksi dari pelaku AA 30 tahun, rumah yang ditinggal pemiliknya bekerja dan terduga pelaku masuk melalui pintu belakang. Laptop hasil curian digadaikan pelaku kepada SM sebesar 700.000 dan uang hasil gadai digunakan untuk minum minuman keras. Melakukan gadai itu ada izinnya atau memang? Masih kita dalami, ya. Yang jelas sesuai dengan ketentuan di 480 KUHP, di sana ada klausa yang berbunyi patut diduga. Ya, barang yang patut diduga hasil perbuatan pidana, apakah mungkin barang dalam keadaan tidak lengkap, barang dengan harga yang sangat-sangat tidak masuk akal ataupun murah, demikian. Artinya dia melakukan gadai itu pribadi, bukan perusahaan gitu? Pribadi, tempat gadai. Tempat gadai. Terduga pelaku AA dan SM ditahan Mapolresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku AA disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan pelaku SM disangkakan pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, barang bukti tindak pidana hasil pengungkapan selama 2 bulan terakhir dikembalikan ke Polresta Mataram dan disambut antusias para korban. Barang bukti tindak pidana hasil ungkap kasus selama 2 terakhir dikembalikan oleh Polresta Mataram bersama jajaran Polsek. Pengembalian barang bukti tindak pidana ini merupakan ketiga kalinya hasil ungkap kasus selama 2 bulan terakhir, yakni dari bulan November hingga Desember tahun 2022. Jenis barang dari handphone, kemudian motor, mobil, sepeda, poligon, helm, kamera. Jadi inilah rangkaian kegiatan yang rutin kita laksanakan per 2 bulan.
seperti teman-teman media kan mengikuti apa yang kita kerjakan. Per 2 bulan kami mengembalikan barang bukti daripada hasil kejahatan yang memang sudah bisa kami selesaikan. Dari total hari ini kan 78 perkara, namun dari 78, 43 kami selesaikan dengan restoratif justice. Hari kami juga mengembalikan handphone, termasuk mobil. Inilah mobil yang bisa kami kembalikan kepada masyarakat. Data Polresta Mataram menyebutkan sebanyak 78 kasus yang ditangani, 45 diantaranya di restoratif justice dan 35 kasus berlanjut. Sementara jumlah BB yang dikembalikan dan diserahkan kepada para korban terdiri dari 33 handphone, 5 unit roda 2, 1 unit pick up, 2 unit sepeda, 2 buah kamera, dan 1 buah helm. Kapolresta Mataram menghimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan menyimpan barang berharga miliknya agar terhindar dari jangkauan pencuri atau pelaku kejahatan. Karena harus diingat kejahatan terjadi karena faktor kesempatan dan niat pelakunya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.